Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami Bimbingan Belajar BLC, Bright Learning Center. Untuk video kali ini akan dibahas materi pelajaran biologi. Jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera. Perkenalkan, kami dari Bimbingan Belajar Bright Learning Center Kelapa Gading. Di channel YouTube ini, kami akan membahas berbagai materi, salah satunya materi biologi nih. Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Yuk kita belajar biologi bareng. Oke guys, di video kali ini saya Mima sebagai tutor biologi akan membahas materi sistem reproduksi pada makhluk hidup. Sebelum kita masuk ke materinya, saya punya nih beberapa gambar yang berkaitan dengan sistem reproduksi makhluk hidup yang mungkin kalian pernah lihat di kehidupan sehari-hari. Apa aja gambarnya? Kita lihat satu-satu. Gambar pertama, pernah kan kalian melihat posisi kucing seperti ini? Kira-kira lagi ngapain ya itu ya? Atau gambar kedua, gambar bebek yang sedang mengarami telurnya. Kalau gambar yang ketiga, pernah lihat gak? Sepasang induk penguin dan anaknya yang sedang hidup harmonis. Kalau gambar keempat, kira-kira kalian pernah nggak lihat ini? Hewan ini, dalam satu tubuhnya terdapat beberapa individu. Hewan apa ya? Atau hewan yang ini? Satu tubuhnya, kalau patah atau terbelah, akan membentuk individu baru. Individu pertama yang baru, kedua dan ketiga. Kira-kira hewan apa tuh? Nah, kalau ini pasti kalian pernah lihat. Biji yang tumbuh menjadi tanaman baru. Kalau di gambar ini biji jagung ya. Nah, gambar terakhir nih, kentang yang diletakkan di atas air akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Kok bisa ya? Gambar-gambar tadi berhubungan dengan sistem reproduksi pada makhluk hidup yang akan kita bahas. Tapi di video kali ini saya akan membahas tentang poin-poin atau garis besarnya saja mengenai sistem reproduksi makhluk hidup. Nantinya kalian akan bertemu nih istilah-istilah yang mungkin asing di telinga kalian. Tapi tenang aja, kita akan bahas satu persatu sampai kalian ngerti. Yuk kita mulai penjelasannya. Sistem reproduksi makhluk hidup. Kata reproduksi itu sendiri memiliki pengertian yaitu kemampuan makhluk hidup dalam menghasilkan keturunan atau anakan. Nah, sebenarnya tujuan makhluk hidup itu menghasilkan keturunan atau anakan apa ya? Tujuannya adalah untuk mempertahankan jenisnya atau spesiesnya di alam agar tidak punah. Karena kalau punah, maka keseimbangan ekosistemnya ikut terganggu. Sistem reproduksi pada makhluk hidup bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu generatif atau seksual atau kawin, dan vegetatif atau aseksual atau tak kawin. Perbedaannya kita bahas di slide selanjutnya. Nah, berikut merupakan tabel perbedaan reproduksi generatif dan vegetatif. Pada reproduksi generatif, jumlah induk yang dibutuhkan yaitu sebanyak 2, yaitu individu jantan dan betina. Anakannya atau asal keturunannya berasal dari sel sperma si jantan dan sel telur si betina yang mengalami proses fertilisasi atau kawin. Sehingga anakannya memiliki sifat yang merupakan perpaduan dari kedua induknya. Contohnya nih, pada manusia, ada ayah sebagai si penyumbang sel sperma dan ada ibu sebagai penyumbang sel telur. Sel telur dan sel sperma akan melakukan fertilisasi, kemudian akan menghasilkan zigot dan berkembang menjadi anak. Anakannya pun akan memiliki sifat yang merupakan gabungan dari ayah dan ibunya. Seperti itu. Paham ya? Oke, next sekarang yang vegetatif. Jumlah induk yang dibutuhkan hanya satu jenis, bisa jantan ataupun betina. Anakannya berasal dari bagian tubuh induknya sendiri, tanpa proses fertilisasi pastinya. Oleh karena itu, anakannya pun sifatnya sama persis dengan induknya. Paham ya sekarang perbedaan dari generatif dan vegetatif? Oke, sistem reproduksi yang akan kita bahas yaitu pada hewan, tumbuhan, dan manusia.
Reproduksi pertama yang akan kita bahas yaitu reproduksi pada hewan. Dibedakan menjadi dua cara, vegetatif dan generatif. Seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Vegetatif dibedakan lagi menjadi dua jenis, yaitu alami dan buatan. Alami berlangsung dengan alami atau tanpa bantuan manusia, sedangkan yang buatan berlangsung dengan bantuan manusia. Reproduksi vegetatif secara alami dibedakan lagi menjadi beberapa cara, yaitu secara membelah diri, tunas, spora, fragmentasi, dan partenogenesis, sedangkan yang buatan dengan teknik cloning. Oke, selanjutnya reproduksi hewan secara generatif membutuhkan sel gamet ataupun sel kelamin. Sel kelamin jelas ada dua, sel sperma dan sel telur. Sel telur dan sel sperma yang sudah matang akan melakukan proses fertilisasi atau pembuahan. Kemudian akan menghasilkan zigot. Fertilisasi berdasarkan tempat terjadinya dibedakan lagi menjadi dua, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Zigot yang telah terbentuk selanjutnya akan berkembang menjadi embrio. Perkembangan embrio pun dibedakan lagi menjadi tiga, yaitu ovipar atau bertelur, ovovivipar bertelur dan melahirkan, dan vivipar atau melahirkan. Istilah-istilah oogenesis, spermatogenesis, dan lain-lain akan saya bahas secara detail di video selanjutnya. Oke, reproduksi pada tumbuhan sama dengan hewan juga dibedakan menjadi dua, vegetatif dan generatif. Vegetatif pun juga ada yang alami dan buatan. Vegetatif alami pada tumbuhan misalnya membelah diri, tunas, tunas adventif, umbi, geragih atau stolon, rizoma atau rimpang, fragmentasi, spora, dan kormus. Sedangkan yang buatan ada kultur jaringan, mencangkok, menstek, menempel atau okulasi, menyambung atau kopulasi, dan merunduk. Sedangkan reproduksi generatif membutuhkan sel kelamin atau sel gamet. Sel sperma yang biasa disebut mikrospora dan sel telur yang biasa disebut makrospora atau megaspora. Kemudian, mikrospora dan makrospora yang setelah matang akan melakukan proses fertilisasi. Nah, berbeda dengan hewan nih, fertilisasi pada tumbuhan itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu fertilisasi tunggal dan fertilisasi ganda. Hasil dari fertilisasi pada tumbuhan yaitu zigot atau yang biasa kita sebut dengan istilah biji. Jadi paham ya, kenapa kalau kita nanam biji akan tumbuh menjadi tanaman baru? Karena di dalam biji ada calon anak atau bakal anak. Gitu. Paham ya sekarang? Next, udah sampai nih di reproduksi pada manusia. Yang akan kita bahas di sistem reproduksi manusia yaitu pada pria, wanita, dan gangguan serta penyakit sistem reproduksi. Sistem reproduksi pada pria meliputi spermatogenesis atau proses pembentukan sperma beserta organ dan saluran reproduksinya. Mulai dari organ luar sampai organ dalam akan kita bahas satu persatu di video selanjutnya. Sedangkan yang wanita kita akan membahas tentang oogenesis atau proses pembentukan sel telur, kemudian organ dan saluran reproduksi pada wanita mulai dari bagian dalam sampai bagian luar beserta fungsi-fungsinya. Kemudian siklus menstruasi. Nah, siklus menstruasi ini hanya dimiliki oleh wanita ya, cowok nggak ada. Selanjutnya kehamilan. Yang akan kita bahas di sini itu tentang tahapan-tahapan embrio selama di dalam kandungan ibunya. Oke, selain kita bahas organ reproduksi pria dan wanita, kita juga harus bahas tentang gangguan dan penyakit. Mulai dari yang disebabkan oleh bakteri, jamur, maupun virus. Oke guys, penjelasan mengenai poin-poin ataupun garis besar yang akan kita bahas di sistem reproduksi pada makhluk hidup udah selesai nih. Di video selanjutnya, saya akan membahas tentang reproduksi vegetatif pada hewan maupun yang alami dan buatan secara lebih detail, lebih lengkap, dan lebih padat. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for watching. Bye!